Tiga tipe ambiar. Sahabat pejuang cinta sejati. Tiga tipe ambiar. Ya, setidaknya ada tiga model orang ketika ambiar, ketika patah hati. Ini adalah gambaran bahwa setiap pribadi yang mengalami situasi seperti ini akan masuk pada tiga model orang yang ambiar. Model yang pertama adalah model galau, yaitu ketika selesai dari hubungan cinta kasihnya, dia menjadi orang yang sangat gelisah, orang yang sangat sedih, orang yang seolah-olah sudah tidak ada kehidupan lagi dalam dirinya. Dunia jadi gelap, seolah-olah dia menjadi orang yang paling sakit hari itu. Nah, ini adalah satu model yang tentu kalau tidak mendapatkan saluran yang tepat, kalau tidak menemukan solusi yang tepat, tentu sangat berbahaya. Nah, sayangnya memang banyak di antara anak-anak muda masuk ke dalam fase ini. Untuk itu, kepada adik-adik sekalian, para pejuang cinta sejati, model yang pertama menjadi model yang galau ini kalau bisa dihindari, ya semaksimal mungkin, karena ini akibatnya tentu sangat fatal. Nah, model orang yang galau ini seringnya menjadi orang yang dia rapuh di dalam kehidupannya, apalagi ketika perpisahannya itu masih ada rasa cinta, apalagi perpisahannya itu karena diselingkuhi, itu tentu rasanya menjadi sangat-sangat tidak nyaman bagi dirinya. Maka dalam fase yang pertama atau model yang pertama ini, secara pribadi saya sarankan kepada adik-adik sekalian, kalau ada yang mengalami seperti ini, pastikan kegalauan itu harus tertuang dalam apa? Ekspresi diri. Ya, ekspresi diri dalam apa? Kalau mau menangis, menangislah. Ya. Kalau mau bersedih sesaat, bersedihlah sesaat, tidak apa-apa. Ya. Kalau kemudian galaunya itu harus ditulis, harus update status sebanyak-banyaknya, tulislah sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya dulu. Sampai titik dari ekspresi kekecewaan itu habis. Tidak ada lagi kata, tidak lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan yang bisa Anda curahkan. Maka kalau sudah selesai, Anda anggap cukup. Nah, kegalauan itu kemudian harus dicarikan solusinya. Ya, apakah kemudian Anda akan berhenti di titik itu, atau kemudian Anda akan mengulangi lagi? Dan tentu resikonya sama saja, artinya resikonya bisa jadi Anda akan kembali lagi, seperti itu bisa terjadi. Atau Anda memilih menjadi orang yang meyakini betul bahwa barangkali memang Allah mentakdirkan demikian, itu karena apa? Karena Allah akan mendekatkan kepada jodoh yang sudah Allah siapkan untuk Anda, sehingga Anda akan menjemputnya dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini poin yang pertama, model yang pertama. Banyak sering terjadi seperti ini, dan Anda kalau masuk dalam kategori ini tentu pastikan ada salurannya, ekspresikan, dan temukan solusinya. Model yang kedua adalah model yang senang curhat. Ya, yang pertama galau, yang kedua senang curhat. Betapa banyak di antara adik-adik sekalian yang ketika putus ya dengan kekasihnya, kemudian dia mencari tempat curhat. Curhat yang paling awal biasanya di dunia atau di masa sekarang ini yang paling sering muncul ya di Facebook, di Instagram, di Twitter ya. Itu sarana curhat pertama yang paling sering dilakukan. Berikutnya baru menuju kepada teman-teman dekatnya. Dia akan bercerita. Awalnya dengan sampaikan dengan galau sejenak, kemudian dia bercerita. Tetapi harus dipahami bahwa ketika dalam kondisi yang ambiar, kemudian dia memilih curhat sebagai sarana untuk mengekspresikan kekecewaan dan amarahnya,
Maka saran saya kepada adik-adik semuanya yang kadang sering jadi tempat curhat, Anda harus menjadi penyimak setia. Tugas Anda adalah menyimak, jangan digurui, jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi simak apa yang menjadi kegundahannya. Ya, karena dia hanya butuh didengarkan, tidak untuk diceramahi. Ya, ketika situasi seperti itu, simak dengan baik, bukan untuk diceramahi. Kecuali ketika kemudian nanti ujung-ujungnya adalah aku harus bagaimana, terus aku kudu piye. Nah, itu barulah Anda masuk di situ untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan solusi-solusi teknis yang bisa menenteramkan hatinya dan memberikan solusi terbaik bagi dirinya. Tapi satu hal diingat, jangan sampai Anda memberikan solusi negatif dengan mengatakan tenang saja, laki-laki banyak, tenang saja perempuan banyak, masih ada yang lainnya, besok pilih yang lain. Ini namanya memberikan ketenangan, tetapi ketenangan yang sifatnya negatif. Ya, ini hati-hati nih. Kelihatannya menyemangati, tapi sebenarnya justru jlomprongke, ya, memaksa atau meminta orang untuk melakukan hal yang sama mengulang kedua kali. Nah, ini hati-hati untuk semuanya ya. Jadi ketika ada keinginan dia untuk curhat, tugas kita yang dapat curhat adalah menyimak dengan baik, memberikan solusi-solusi positif. Harapannya adalah ada perubahan, ada perbaikan, dan dia menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, poin yang ketiga adalah model orang yang ambiar, tapi dia langsung melakukan sebuah proses apa? Move on. Nah, ini yang harus kita pahami, hakikat move on itu kayak apa. Apakah move on itu adalah orang yang kemudian ketika diberhentikan atau diputus terus langsung mengatakan, oh nggak apa-apa, emang laki-laki cuma lo doang, perempuan emang lo doang gitu. Nah, kamu selingkuh, aku juga bisa selingkuh, kamu cari yang lain, aku juga bisa cari yang lain. Bukan itu yang namanya move on, ya. Atau kemudian move on itu terus nggak bisa nangis, nggak bisa sedih, ya. Terus ketika ditinggal pacar itu bahagia, itu disebut move on. Enggak begitu. Move on itu prinsipnya adalah sesaat bisa jadi dia galau, sesaat kemudian dia juga sempat curhat. Ada masa-masa titik kegelisahan itu. Ya, titik-titik adanya kegelisahan, ada ekspresi kecewa, ada ekspresi marah dan curhat. Itu sejatinya karena apa? Orang yang mengalami situasi seperti ini, dia adalah orang yang tulus, orang yang setia. Ya, karena dia sedih kenapa? Karena kesetiaannya dibalas dengan sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi wajar seperti itu. Nah, ketika kemudian dia sudah galau, sudah curhat juga sudah dia lakukan, kemudian dia mencoba bergerak, berpindah. Aku tidak mau galau terus, aku tidak mau curhat kesana kemari terus, aku harus berubah. Ya, kemudian mengambil keputusan, oke, saat ini aku akan berhenti untuk mencari teman dekat. Aku tidak mau pacaran dulu, aku tidak mau mencari teman dekat dulu, aku mau fokus dengan impianku. Nah, ini namanya move on. Ada perpindahan dari titik nol pada titik lainnya yang positif. Ya. Apakah kemudian dalam situasi mencari yang positif ini terus dia juga tidak ada rasa kecewa galau? Itu tetap ada. Ya, tetapi dia ingin berubah. Dia ingin melompat ke kuadran yang lain. Nah, ini model-model orang yang move on. Tidak mau berlama-lama di titik galau, tidak mau berlama-lama di titik curhat, tapi dia mencoba mencari titik-titik yang menjadikan dia semakin tambah positif, menjadikan dia tambah bahagia, tambah tenteram. Nah, dari sekalian para pejuang cinta sejati. Nah, ini 3 model orang yang kalau sedang ambiar itu situasinya seperti itu. Ada yang galau, ada yang senang curhat, ada yang segera move on dari situasi itu karena bahwa sejatinya dia meyakini jodoh tidak akan pernah tertukar dan diambil orang lain. Begitu adik-adik semuanya para pejuang cinta sejati, teruslah berproses menjadi pribadi-pribadi yang positif, temukan cinta sejati, temukan cinta yang fitri dengan cara yang Allah ridhai. Selamat berjuang, salam hangat anti ambiar.